Baiklah Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Eh, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini ada kuliah dan juga ada video video yang saya kirimkan nanti eh, habis kuliah Bapak Ibu merefleksikan kuliah ini, tapi ringan-ringan saja, spontan pakai diketik WA saja dan dikirim Japri. Nah, kemudian merefleksikan kuliah pada hari ini dan juga video yang akan saya kirim. Supaya tidak lupa videonya, mungkin saya kirim videonya. um, Ya, ini yang saya kirim. Ya, berarti 15.40. Oke, itu nanti diputar ya. Nanti kalau waktu memutar dan sampai pada membuat membuat apa namanya refleksi pakai WA saja, dikirim Jabri saya, itu saya tunggu sampai jam 24 ya, nanti malam gitu ya. Masih ada waktu cukup. uh, Jadi hari ini ada dua bagian. Bagian pertama adalah kuliah, bagian kedua adalah muter video. Muter video ini sebagai pengganti kuliah terakhir. Yang ke-16 tadi. Ini kuliah terakhir ya, 15 terakhir, dan 16-nya nanti isinya ya ujian akhir gitu ya. Ya, kuliah komputer video. Ya. Nonton ketoprak, Prof. Contoh ketoprak. Saya tidak tahu kalau itu rajanya Prof Marsikit kalau nggak diketahui. Ya, seumur-umur pernah jadi raja walaupun raja ketoprak. Tapi walaupun raja ketoprak juga nggak mudah loh. Silakan tuh. Jadi, Prof. Susah itu, Prof. Iya. Baiklah, sekarang saya ingin membuat pertanyaan kepada Bapak Ibu, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Dan Bapak Ibu saya minta untuk merespon, dan responnya dikirim WA di grup ini. Responnya dikirim WA grup ini. Responnya singkat padat gitu saja, spontan. Pernyataannya adalah sebagai berikut. Ya. Bapak Ibu, saya minta maaf. Ini pernyataan bukan pernyataan yang sesungguhnya, tapi pernyataan dibuat gitu ya. Bapak Ibu, saya minta maaf minggu yang lalu saya terlambat sampai 1 jam pelajaran sehingga terpaksa kuliah dibatalkan. Sekali lagi minta maaf, nggih. Ya, silakan direspon. Saya tunggu kira-kira 5 menit, langsung dikirim WA.
Apakah saya pernah dulu menyampaikan ini? Barusan menyampaikan. Barusan Prof. Ya, karena jawabannya termasuk bervariasi ya, polanya ya. Bervariasi polanya. Pak Hairul Huda, halo Pak Hairul Huda. Ini asli mana Pak Hairul? Iya, Prof. Asli mana? Aslinya Semarang, Prof. Semarang, ya. Ya. Jayanti mana aslinya? Saya Kudus, Prof. Ya, eh, sekarang berikutnya. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas kesabarannya telah menunggu saya. Silakan direspon. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas kesabarannya telah menunggu saya. Oh sih, asli mana? Bantul, Prof. Baik, Bapak Ibu, ini saya mau bercerita. Ini menyangkut ini komunikasi nilai, ya. Komunikasi nilai atau komunikasi value. Saya mau bercerita pengalaman apa adanya. Jadi ya, namanya apa adanya ya, pengalaman saya. Kira-kira ya 40 tahun yang lalu, saya dosen muda. Saya dosen muda, kemudian saya ketempatan arisan jurusan. Ya, Bapak Ibu dosen beserta istri dan suami datang ke rumah saya pada hari Minggu. Nah, ada satu bapak senior yang sangat dihormati, disegani, ya. Dalam tanda petik mungkin juga ditakuti, ya. Karena sangat berwibawa, ya. Pendidikan zaman Belanda dulu kan. Dia juga seorang bangsawan, ya. Nah, dia tidak bisa hadir hari Minggu itu. Kemudian pada hari Senin saya bertemu beliau di kampus di lorong.
Lorong kampus itu ada teras lah ya untuk jalan kaki gitu menuju ke kantor. Beliau mengatakan pada saya, Pak Marsikit, maaf ya, kemarin hari Minggu saya nggak bisa datang. Nah, saya itu ya nggak punya potensi apa-apa, nggak punya pikiran apa-apa ya, apa adanya ya. Ini Pak, tidak apa-apa Pak. Marah beliau, marah besar. Kok bisa, Prof? Ya saya nggak ngerti. Aduh. Awalnya saya tuh nggak ngerti itu marah besar ini. Saya cari bertahun-tahun nggak ketemu, cari tanya juga orang juga nggak ngerti jawabannya. Kenapa itu? Apa salah saya? Pok, 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 pok. Nah saya kan bukan orang Jogja, saya kan orang Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Tengah itu istilahnya ya kalau dengan kerajaan kan jauh. Ada istilah ya jauh dari ratu dekat dengan batu gitu untuk menggambarkan kurang sopan santun dan nggak ngerti tata krama gitu ya. Jadi kata-kata nggak apa-apa itu sensitif ya. Ya, itu artinya apa? Merendahkan yang tua derajatnya dan meninggikan saya yang muda jadi lebih jadi bos. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu nilai yang sangat lembut dan sensitif. Ini kalau diteruskan nggak apa-apa, nggak usah dipegali ya Bu Nurina itu. Saya pegawai kok nggak apa-apa, mau terkendali. Bapak istirahat lah, mau minum apa? Ya, saya spontan saat itu sepertinya ya pikiran saya seperti itu. Dengan saya mengatakan nggak apa-apa, itu kan otomatis saya bisa jadi bos, itu terangkat derajat saya. Sementara orang yang tua di depan saya turunkan derajatnya, saya kelola, gitu kan. Aman terkendali di bawah tangan saya yang terlungkup seperti ini. Marah besar. Wah, aku juga nggak ngerti lama itu. Ya, lama itu saya menemukan jawabannya. Gitu. Coba jawabannya seperti apa? Silakan tulis. Sekarang Bapak Ibu setelah tahu seperti itu, tolong kira-kira direvisi jawabannya ya. Tadi jawabannya seperti apa yang lebih sesuai dengan alam dulu. Ini alam dulu ya, 40 tahun yang lalu. Nilainya kan sudah berubah. Value itu kan sudah berubah. Gitu. Nah sekarang andai kata, ini saya tidak menuntut ya, kita hanya menyelami saja keadaan seperti itu. Kalau kita menggelinding sesuai dengan zamannya saja, zamannya begitu ya sudah. Gitu. Nah sekarang coba andai kata mau diperbaiki jawabannya ya diperhalus seperti apa gitu ya. Ya, yang kira-kira dosen senior saya tidak marah gitu. Ya, diperbaiki coba.
Jadi lucu dong. Jadinya lucu ya. Ya. Eh, Ini nanti jawaban saya itu andai kata ya. Nanti respon saya itu andai kata. Ini nilai yang lembut, value yang lembut. Jadi ya antara 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 ya dan tidak gitu. Beda-beda tipis gitu loh. Namanya value ya. Nah, gitu ya. Baik, ini saya mengumpamakan saya mau membantah kembali gitu ya. Oke. Padahal saya sudah sangat menantikan keadaan Bapak. Nah, iya, tadi Anda udah ngomong nggak bisa hadir. Apa kamu nggak dengar? Tadi Anda udah ngomong, udah nggak bisa hadir. Apa kamu nggak dengar? Mau diulangi? Oke. Ya. Terus, baik. Saya mengerti. Sok gayamu loh, sok tahu ngerti saya. Seberapa banyak lo ngerti saya? Ngerti. Lagi. Kayak teka-teki, Prof. Ya. Oke. Ini Pak, saya sangat menunggu kan tadi udah ngomong. Aku nggak bisa hadir. Ya. Belum. Terima kasih Ibu Nuria. Terima kasih Prof. Sudah memberikan informasi. Nggak wajib. Kamu sok laga jadi juragan. Kamu nggak wajib memberikan informasi kepada kamu. Ya Mbak Nurina. Apa saya harus wajib untuk informasi. Nah ini psikologi orang tua ya, terhadap yang mau dulu loh. 40 tahun yang lalu tuh masih suasananya masih sudah beda dengan sekarang ya itu. Cuman dulu melihat profesor tersenyum tertawa sangat sulit tuh, nggak seperti itu parah ya. Ya. Nah saya menemukan jawaban kira-kira begini, mungkin ya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu. Atas doa restu Bapak ya. Kemarin acaranya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sudah gitu maunya tuh. Itu adabnya terhadap orang tua, guru yang dihormati. Ya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kemarin atas doa restu Bapak, acara arisan di rumah saya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak doanya. Itu. Itu ketemunya lama loh. Lama bertahun-tahun saya ketemu. Ya mencari sendiri saya, menyimpulkan sendiri. Itulah aksiologi Jawa. Ya, aksiologi Jawa dan termasuk aksiologi Indonesia kayak gitu sebetulnya.
Kalau di pondok-pondok pesantren antara santri dengan Pak Kiainya, kan begitu kan? Nah, seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak Mas Lukman. Ya Pak, sama-sama. Sama-sama. Kenapa sama dengan kamu Pak? Sama-sama. Baru dimintai dikatakan terima kasih sudah Pak. Sudah besar kepala kamu. Maunya makan diri dengan saya. Sama-sama. Enak saja. Sama-sama. Sem-sem. Iya. Dan sekarang kayak gitu tuh, siapa yang peduli, siapa yang mengerti, dan siapa yang mempersoalkan, nggak ada. Itulah problem komunikasi budaya. Ya, yang seantara lain kalau itu vertikal, ya, bisa menimbulkan konflik antara yang tua dan yang muda. Kalau itu horizontal bisa menimbulkan kecil itu bullying, besar itu anarkis. Nah, inilah fungsi pendidikan. Masalah bullying kemarin kan, ya ada siswa tertekan, terisolasi, tersendiri di sekolah. Dia ingin mencari jati dirinya, ingin mencari pengakuan, diakui oleh teman-temannya. Akhirnya meledakkan bom kan, ngeri kejadiannya. Masalah bullying ya sejak kecil. Aku dulu di SMP itu dibully ya karena badan saya kan kurus dulu gitu. Dibilangin ikan teri itu sama teman, wah saya lewat ikan teri, gitu ya. Aku ya sedih tapi nggak ada solusi dan nggak pernah dikomunikasikan. Orang guru yang nggak ngerti, orang tua yang nggak ngerti. Tapi coba kalau saya saat itu nggak kuat atau saya melakukan pemberontakan. Tapi ketika aku di SMA dibully, aku memberontak itu. Baru karena apa? Karena nggak ada saluran komunikasi. Aku juga paling kecil waktu SMA kelas 2 itu. Ya. Ketika istirahat, aku masih mencatat matematika di papan tulis dan aku duduk di bangku paling depan. Ada teman saya tuh yang menyepelekan saya itu, dia jalan muter kelas, setelah sampai di depan saya kentut ya. Sekali muter lagi, kentut lagi, akhirnya saya ultimatum. Saat itu saya kelas 2 SMA. Diulangi sekali lagi, awas kamu saya pukul gitu. Betul, diulangi sekali lagi. Akhirnya bangkit saya, marah besar saya berkelahi gitu. Berkelahi. Orang pada heran, Pak Marsikit kok bisa-bisanya berkelahi. Orang sepertinya alim, kalem, pendiam gitu ya zaman dulu. Kok bisa-bisanya. Wah seru. Bullying gitu. Ya. Di luar apalagi. Di luar kan kalau di luar sekolah, di luar sistem itu kan kadang-kadang main kuasa, siapa yang berkuasa yang membuli di jalan raya ya. Yang CC-nya gede membuli yang CC-nya kecil, yang bisa pakai strobo membuli yang tidak pakai strobo ya. Kan gitu. Saya dulu juga waktu mahasiswa semester 1 ya, baru mahasiswa semester 1 saya baru datang dari Kebumen naik bis ya, turun di terminal lama dulu kira-kira ya 30 tahun yang lalu lah. Anak saya masih kecil ya. Begitu. Malah belum ya, baru ya mungkin belum ya, sekitar saya umurnya 30-an lah ya, 30 tahun gitu ya. Ya. Baru turun dari bis saya kan pakai kacamata gini pada saat itu kacamata mahal gitu ya. Terus setelah turun, nah kacamata itu saya lipat, saya taruh di kaos ini gitu loh. Nah, gitu. Tahu-tahu saya dicabrak sama pencopet gitu ya.
copetnya pakai baca koran gitu. Tahu-tahu kacamata saya udah nyantel di koran. Dan saya terpaksa ya berkelahi di terminal. Ya gimana? Awas ya, kalau nggak dikembalikan kacamata saya, hancurin kamu berkelahi. Akhirnya dikembalikan juga. Itu kan bullying juga. Ya. Nah, anak saya juga di sekolah dibully, pulang-pulang apa? Ya, punggungnya itu bajunya ada bekas sepatu. Wah ibunya yang muntah-muntah. Wah ibunya datang di sekolah sana. Ayo siapa kemarin? Ayo yang nakal itu nggak tahu. Ini bu itu. Ya begini. Ternyata anak saya disuruh jengking kayak gitu terus dipakai untuk panjat tembok. Sama anak teman-temannya itu. Wah. Nah ini ternyata orang tua itu harus waspada dan harus ya terpaksa harus ikut ya mengawasi gitu loh. Ya. Jadi bullying itu kan seperti itu. Jadi memang nggak ada komunikasi yang sehat, komunikasi horizontal, yang vertikal juga begitu. Nah, karena komunikasi itu kan ekspektasi. Ketika saya berbicara, bertanya, ya saya punya ekspektasi mendengarkan apa kan seperti itu. Ya, jawaban apa dari. Nah itu ya. Jadi masalah pendidikan berarti kan sebetulnya masalah kurikulum kan krusial. Ya, bagaimana kurikulum itu mampu memfasilitasi identitas diri siswa, kan begitu. Jadi kalau cuma satu program, satu segala macam, satu kemudian dipakai untuk semuanya ya, identitas atau jati diri mereka akan lenyap. Kan seperti itu. Nah, akhirnya apa terjadi? Quote in quote semacam gejolak. Ya. Kalau seperti saya, untungnya saya bisa mengatasi sendiri ya. Tapi kan banyak orang yang tidak bisa mengatasi, apalagi yang introvert kan. Tahu-tahu dendam, kemudian merencanakan sesuatu yang sangat fatal kan, gitu kan. Nah, sampai akhirnya ya itu ya, filsafat yang kita pikirkan ya ini tadi kita sudah mulai artinya mengembangkan kepekaan pemahaman mengenai value ya, nilai ternyata itu hidup gitu loh. Value itu hidup. Dan semua itu ibu bapak ibu jadi guru jadi dosen juga begitu. Silakan pertanyaan yang serupa tanyakan pada mahasiswa. Jawabannya begitu, no problem Pak, aman terkendali Pak, nggak usah khawatir Pak. Pertanyakan saja pada saya. Besok gantian saya ngajar ya Pak. Ya, gitu kan, itu kalau diteruskan kan gitu. No problem deh pemain, gitu. Dan saya dulu betul-betul nggak ngerti, betul-betul nggak ngerti kenapa marah ya, marah besar. Ya, berarti kan ini kan shock culture itu tidak harus Indonesia dengan luar negeri enggak, ya. Antar daerah, kemudian antar generasi muda dan generasi tua, kan seperti itu. Nah itu ya karena saya bukan orang Jogja ya, saya belajar tata krama Jogja ya, walaupun tidak banyak yang ya, tetap saja aslinya ya tetap kelihatan, kan seperti itu. Nah jadi seperti yang sudah saya katakan, kearifan lokal kita melihat ternyata struktur ya keilmuan filsafat itu di konteks Jawa yang saya ungkap itu juga sudah lengkap ya, anyamannya kemudian yang kita turunkan ya, maka kita menemukan yang namanya isomorfisme, kita menemukan kesetaraan, ekuivalensi,
antara dunia Yunani dengan dunia konteks Yogyakarta. Nah, ini untuk teman-teman dengan konteks budaya yang beda-beda itu bisa dicari, tapi kan sebagian Anda kan dari Jawa, ya. Sebagian Anda kan dari Jawa, Jawa Tengah dan seterusnya. Apalagi yang Pantura, itu kan dulu kan pengembangan budaya, ya. Dari Pati, Kudus, Blora, ya, Kerajaan Demak dan sebagainya itu kan syarat sekali dengan value, nilai kan, gitu kan. Nah, sehingga justru kemudian kita bisa menemukan yang namanya lokal genius, ciri khas lokal yang ternyata unggul, gitu. Seperti yang saya katakan dalam video yang lalu, ya, gitu. Adanya ilmu sastra Jendra Hayuningrat, Pangruwating Diyu. Sastra itu ya ilmu, Jendra raja, ilmunya raja, gitu. Hayu itu kebaikan, ningrat itu tinggi atau tertinggi. Maka orang Jawa kan banyak nama-namanya pakai ningrat, Prabu Ningrat, Joyo Ningrat, kan gitu kan, Paku Ningrat, dan seterusnya. Ya, yang ningrat itu kan tinggi, setara raja ningrat itu. Hayu Ningrat, ini kebaikan tertinggi. Itu di dalam bahasa Yunaninya filsafat itu turunkan ke abad pertengahan, dirumuskan oleh Immanuel Kant. Jadi sumum bonum, ya, sumum bonum, kebaikan tertinggi. Ternyata di Yogyakarta sudah ada, yaitu Hayuningrat, kebaikan tertinggi. Di Yogyakarta, di Surakarta, di konteks Jawa, sudah ada Hayuningrat, kebaikan tertinggi. Karena kebaikan tertinggi di Jawa dulu, maka yang dianggap bisa memperoleh kebaikan tertinggi itu adalah para raja, maka ada ilmu yang tertinggi. Kan begitu. Nah, ilmu yang tertinggi itu hanya milik raja. Tapi oleh Immanuel Kant, ilmu yang tertinggi adalah apa? Ilmu yang tertinggi adalah judgment atau refleksi, pengambilan keputusan. Barang siapa bisa melakukan judgment atau pengambilan keputusan, maka dia telah memiliki ilmu yang tertinggi, ya begitu. Nah, karena kita berfilsafat, ternyata diajarkan kepada semuanya, termasuk kita-kita. Maka kita-kita orang awam yang dalam quote and quote bukan raja, kita sudah mempunyai ilmu tertinggi karena kita bisa melakukan judgment. Berarti raja sudah turun tahta atau turun gunung, ya, hingga pada diri kita masing-masing. Yaitu diri kita itulah yang menjadi raja, kan begitu. Karena kita mempunyai ilmu tertinggi dan sifatnya tersembunyi. Bukti bahwa ilmu tertinggi sifatnya tersembunyi, ya Pak Marsiki dalam mata kuliah ini, ya, raja. Ilmunya tertinggi dan tersembunyi. Buktinya apa? Anda mengejar saya nggak pernah kena itu. Nilainya 0 terus tuh. Gitu. Dikasih kuis, nilainya 0 terus. Kasih 50 ya 0, 100 ya 0, 150 ya 0. Ya. Jadi mana bisa, ya, mengetahui, ya, maka ilmu tertinggi, ilmunya raja yang tersembunyi itu maksudnya ialah siapalah tahu pikiran orang. Padahal maksudnya ilmu yang tertinggi, ya, yang dipakai untuk memperoleh, yang dipakai untuk memperoleh Hayuningrat, kebaikan tertinggi.
Kan begitu, ilmu yang tertinggi yang akan diperoleh untuk memperoleh hayuningrat kebaikan tertinggi. Ya, ternyata kita semuanya mempunyainya, sebab ya siapalah tahu pikiran Pak Aulia. Aku juga nggak ngerti pikiran Pak Khairul Huda. Artinya nanti atau besok melakukan pemikiran atau melakukan suatu aktivitas yang menghilangkan keburukan dan akan memperoleh kebaikan. Maka gitu, ilmu tertinggi di Indonesia ya Presiden Prabowo. Gitu, Presiden Prabowo lah ya, pada level negara. Nah, pangruat pangruat itu menghilangkan dengan cara, kalau filsafat menghilangkannya dengan cara dijelaskan, penjelasan, atau klarifikasi, atau pencerahan. Dengan cara mempelajari filsafat itu namanya pencerahan. Harapannya kalau kita sudah pikiran kita sudah cerah, ya akan menghilangkan keburukan. Maka dikatakan orang cerdas atau orang berpikir itu tidak akan digoda oleh setan. Kendali gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Jadi kemudian ya di dalam kita telah menemukan ada sesuatu yang confirm, bahkan kita punya lokal genius yang lebih spesifik. Artinya tidak kalah dengan apa yang ada di Yunani. Ya, kalau di sana ada hermeneutika, kita punya cokro manggilingan. Kan begitu kan? Hermeneutika itu adalah spiral kehidupan, cokro manggilingan itu adalah spiral kehidupan. Bahkan cokro manggilingan itu punya perspektif. Ya, punya perspektif sehingga memunculkan value-value berikutnya. Gitu? Value-value berikutnya. Value berikutnya misalnya adalah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti, manunggal itu bertemunya menjadi satunya. Kawula Gusti, kalau kawula itu ciptaan, maka Gusti yang mencipta. Kalau kawula itu isi, Gustinya adalah wadahnya. Kan begitu. Nah, jadi manunggaling kawula Gusti. Kalau kawulanya itu adalah ontologi, ya Gustinya ya epistemologi. Dalam arti yang sedalam-dalamnya dan yang seluas-luasnya. Kalau Gustinya itu adalah rumusnya, ya kawulonya itu adalah contohnya. Oh, saya ketemu Gusti siapa? Rumus ABC. Rumus ABC itu Gustinya. Oh, berarti kawulonya, ya kalau X-nya kalau A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, itu contohnya, itu kawulanya. Begitu mikirnya. Nah, atau kalau kawulanya itu adalah realita, maka Gustinya adalah idealita. Kenapa? Karena filsafat. Kan begitu. Nah, di dalam struktur di Yunani itu ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, itu kan ada material, ada formal, normatif, spiritual. Ya kalau di Jawa juga ada. Ya, di Jawa dalam spiritual Islam itu kan ada yang paling bawah syariat. Kalau sudah syariat, tarekat. Kalau sudah tarekat, hakikat. Kalau sudah hakikat, makrifat. Loh, kurang apa? Itu kan? Begitu, hakikat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu kan begitu. Nah, artinya apa? Kita tidak harus berkecil hati.
ujung pangkalnya ketemu, isi wadahnya ketemu, itu namanya ilmu paripurna, atau dalam bahasa psikologinya ya, aktualisasi diri ya. Jadi harapannya Bapak Ibu belajar filsafat sudah sampai pada tahap aktualisasi diri ya. Aktualisasi diri itu seperti kita membangun rumah tingkat 10, sudah pada tahap, sudah pada tahap memanfaatkan rumah itu. Kalau tahap awal bertanya, ini apa? Oh, ini keramik, Pak. Nah, yang ini, oh, ini granit. Oh, beda ya, beda. Itu tahap awal, belum bangun rumah. Zaman Yunani itu. Ya. Zaman Yunani bertanya, ini apa? Oh, itu laut. Itu langit. Itu tuh bumi. Oh iya. Jadi kalau dibawa ke sini dipetakan, zaman Yunani itu awal semester. Akhir zaman adalah sekarang ini, ya, kuliah terakhir. Gitu aja repot. Gitu. Oh, ini kita harus cerdas, pikiran kita kreatif lah. Ya. Ya. Sehingga dalam bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti bisa juga disebut tumbuh oleh tutup. Gitu. Nah kalau tumbuh oleh tutup ya sudah. Tumbuh tidak perlu mencari tutupnya, tutup tidak perlu mencari tumbuhnya. Atau gelas sudah ada tutupnya. Kan begitu kan? Maka tutup dari semua ciptaan ya penciptanya itu. Ya. Tutup dari semua ciptaan Tuhan. Ya. Ya kuasa Tuhan. Tutupnya itu. Maka setiap kuliah kita awali dengan doa supaya ditutup oleh kuasa Tuhan. Loh, kok diawali dengan doa? Saya awali dengan doa kan? Oh, berarti awal kuliah ini tadi adalah zaman Yunani. Awalan loh, akhir loh itu pemetaan dilatasi loh gitu aja. Satu titik jadi memekar gitu kan. Kalau nggak dilatasi ditransformasikan loh, dirotasikan tadi, ya, transformasikan, digeser ya boleh ya kan. Nah, sehingga aspek dari Cakramanggilingan melahirkan manunggaling kawula Gusti. Nah, di sana kita ternyata klebat begitu lihat apa tadi? Ternyata muncul Surodiro Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Kan begitu. Surodiro Jaya Ningrat itu mencari kekuasaan tapi dengan cara keburukan, pasti akan dikalahkan dengan kebaikan. Lebur dikalahkan oleh kebaikan, gitu. Dan begitu. Nah, jadi banyak sekali di situ. Nah, ketika saya muncul sak bejo-bejane wong lali, ijih bejo wong kang eling lan waspada. Jadi kalau Bapak Ibu itu kuliah nggak pernah baca, itu nggak pernah bikin tugas, gitu. Kemudian ya kalau di kelas tidur, sebagainya macam-macam. Tapi kalau lulus ya, dapat A lagi, loh. Wah itu saya tuh beruntung loh. Padahal itu saya lupa. Ya, saya beruntung loh. Padahal saya tuh lupa nggak bikin tugas, lupa gini, lupa persensi, segala macam. Kok dapat A? Nah itu orang Jawa itu masih ngomong, masih beruntung orang yang dapat amin. Tapi dia dikerjakan dengan serius, ya belajar betul, mengerjakan tugas secara baik dan seterusnya. Kan gitu kan? Saat bejo dan wong lali, iji bejo wong kang eling lan waspada. Kan begitu. Itu di Jawa, di Indonesia itu yang menonjol itu ajaran moral.
Karena endapan dari spiritualitas, gitu, endapan dari spiritualitas. Sehingga muncul pula di situ klebat begitu apa tadi? Oh, ilmu itu kalakone kanti laku. Ilmu itu kalakone kanti niku tuh kanti laku tuh separuh nanti. Kan gitu kan? Sebab separuh Yunani yang lain adalah ilmu itu tercapainya dengan cara dipikirkan, rasionalisme. Kalau ilmu itu tercapainya dengan cara dijalankan, empirisisme. Itu yang diterapkan oleh Jokowi, Pak Jokowi jadi presiden ke-7 kemarin. Kerja. Kelebat lagi apa? Oh ya, ada sejarah buku-buku sering dicatat sebagai referensi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Pak Aulia sih mana Pak Aulia? Lo aslinya Brebes, Prof. Oh terus Estri Purworejo, Prof. Tulen. Jawa Tulen begitulah gubat jamin merbabu merapi ya selah-selah. Mertua Kebumen, Prof. Iya. Lihat ing ngarsa sung tulodo. Kan di depan aku menjadi contoh. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah aku menghidupkan kreativitas. Di belakang tutwuri handayani. Di belakang aku memberi penguatan. Gitu. Kan begitu. Maunya guru itu seperti itu, orang tua juga seperti itu. Itu bagian dari apa namanya? Lokal jenius. Ing madya mangun karsa itu apa? Ing madya mangun karsa itu artinya ya konstruktif. Ya. Jadi unsur-unsur pendidikan konstruktif muncul dari sini. Cuma masih terikut egonya guru ya. Ing madya ingsun. Aku ya. Ing madya aku ya. Membangun kreativitas. Nah sekarang egonya dikurangi, coba ya energinya atau hak dan inisiatifnya diberikan kepada siswa. Ya, ing madya aku memberi kesempatan kepada para siswa untuk berkiprah, untuk membangun ilmunya, gitu. Nah kalau direvisi, gitu. Nah jadi kalau Bapak Ibu dari Jawa, wah ini harus digali lagi, diendapkan, ya. Dan di situ banyak sekali ajaran-ajaran itu. Dan itu tadi moral itu ternyata kita sudah buktikan tadi ternyata hidup. Ya. Itu moral itu adalah hidup. Nah, kenapa moral itu hidup? Kita tadi ya etika dulu 40 tahun yang lalu dengan etika sekarang berbeda. Ya kalau saya kepada mahasiswa ya maaf ya para mahasiswa kemarin saya terlambat. Enggak apa-apa Prof. Ya sudah enggak ada masalah. Zaman sekarang mau mencak-mencak kayak gitu ya. Malah ditertawain sendiri. Ya sudah ikut-ikutan saja. Ikut arus lah. Ya udah ikut arus ikut-ikutan saja begitu. Karena semuanya begitu. Ya. Nah, kalau aksiologi, gitu, epistemologi adalah aksiologi, ontologi adalah aksiologi, maka ketika aksiologi itu value itu hidup, epistemologi Jawa juga hidup. Ontologi Jawa juga hidup. Apa buktinya? Dulu waktu saya umur 30 tahun yang lalu, bekas lurah, bekas camat, bekas rektor. Sekarang bekas itu disejajarkan dengan rongsok. Ya, apa kita bisa ngomong rongsok lurah di kampung? Rosok. Ya,
Nah itu tapi 30 tahun yang lalu masih bekas lurah, bekas camat, bekas bupati. Nah, ternyata value itu tidak berhenti. Dia tumbuh, berkembang, dan hidup. Lahirlah kata-kata mantan. Oh, mantan lurah. Oh, dia mantan. Di tempat kamu saya dimodifikasi bahasanya orang Indonesia kreatif. Mantan jadi mantan. Lewat kiri. Esok pakai mantan nih. Sudah tahu yang dimaksud adalah mantan lurah. Oh, kayak mantannya libat. Ini kan. Nah, sekarang mantan saja sudah dianggap vulgar. Ya, kurang cocok. Pak Marsigit, ya, kalau di kampus ya masih dikatakan direktur senior. Karena mantan direktur. Ya, direktur pasca dulu. Kalau diundang di pertemuan masih monggo Pak direktur senior, gitu. Ya. Nah sudah mulai ada pergeseran lagi. Pak Jokowi bukan dipanggil presiden senior, tapi dipanggil presiden ke-7. Gitu. Itu kan bertingkat-tingkat. Value itu hidup. Kalau value hidup, epistemologi itu hidup. Sebab apa? Sebab sebenar-benar manusia itu hidup. Hidup itu apa? Ontologinya hidup, epistemologinya hidup, ya, dan aksiologinya hidup. Jadi kita ini sesuatu yang berjalan, gitu loh. Jadi kalau kita tuh selalu kehilangan masa yang lalu, ya. Kita tuh selalu kehilangan masa lalu. Ada keluarga yang lengkap sekali fotonya, ya. Mulai dari foto bayi, balita, SD, ya, SMP, ya, SMA, mahasiswa, lansia, lengkap, fotonya lengkap. Ya. Dan juga kegiatannya juga lengkap, ulang tahun, reuni, ya. Tergantung tipikal keluarganya itu. Tapi ada keluarga yang terputus-putus, seperti saya juga, ya. Saya nggak punya foto SD, ya. Fotonya cuma di ijazah itu. Ya, gitu. SMP aja nggak punya saya. Ya, foto SMP, fotonya cuma di ijazah SMP itu aja. SMA saja, nah itu kan. Jadi tergantung keluarganya ini seperti apa. Ya. Apakah dia sangat peduli, apakah dia. Nah, sehingga sebetulnya setiap saat itu kita kehilangan momentum itu. Nah, begitu. Nah, sehingga kan kalau untuk belajar matematika aksiomatik itu kan sangat mudah. Karena matematika aksiomatik itu nggak bergerak. Di situ aja sudah. Ya. Nggak bergerak, ya, diam dalam progres. Sebab ada alurnya. Diam dalam aliran yang diam. Selamanya juga begitu matematika. Bukti juga begitu, definisi juga begitu, teorema juga begitu. Matematika murni. Tapi untuk mempelajari matematika kan dijalankan. Tapi dia diam, begitu loh. Nah, sedangkan matematika yang di sekolah prosesnya berjalan, gitu, matematikanya juga berjalan. Sebab apa? Sebab apa? Segitiga di SD dengan segitiga di SMP itu beda pemahamannya. Segitiga di SMA juga beda pemahamannya. Ya, segi 4 di SD, segi 4 di SMP, segi 4 di mahasiswa itu beda. Kalau di SD ya meja itu segi 4. Itu selesai. Ya. Jadi bukti di SD sama bukti di SMA beda, sama di SMA beda lagi.
Kalau di SD ya buktinya mana? Nah, ini Pak, ada di sini dipegang. Ya udah selesai. Kan begitu. Nah, jadi itu kalau mahasiswanya ini campur dari luar Jawa macam-macam segala macam suku itu sangat bagus. Saya mengatakan dan saya memotivasi. Ya, silakan digali ya di budaya masing-masing, konteks budaya masing-masing, konteks budaya Aceh, ya, kemudian Bengkulu, misalnya Padang, ya, Kalimantan, Dayak, ya, Sulawesi, ya, Ambon, Maluku, Papua. Kita punya konformitasnya, ya, kita punya strukturnya. Tinggal, nah sekarang pada bagian akhir ini tinggal aktualisasi diri. Setelah aktualisasi diri mengandung maksud, pemahaman paripurna ini mengandung maksud, rumah yang sudah kita bangun tingkat 10 umpamanya, bagaimana pemanfaatannya. Nah, nanti disambung dengan video saya yang perlu diputar, ya. Dan saya tunggu nanti sampai jam 12 ya malam, japri WA spontan gitu, enak dibaca gitu. Nggak usah Wih, pakai PDF, nggak usah pakai doc, langsung aja format WA, ketik aja spontan gitu. Ya begitu. Baik, itu saja dari saya. Nah, Bu Jayanti, ini Bu Jayanti yang sering mengirim apa, Oke, Prof. nanti minta direkomendasi ini yang memimpin doa terakhir ini siapa. Bu Jayanti nanti menunjuk bapak-bapak, merekomendasikan bapak-bapak. Kalau kita tidak bisa langsung ya boleh bisik-bisik tanya pada yang lain, silakan. Kalau sudah direkomendasikan ya apapun doa ya kita amini, tujuannya kan untuk mengakhiri kuliah pada hari ini dan untuk mengakhiri kuliah pada semester ini. Begitu. Nah, sebelumnya saya minta maaf kalau ada kesalahan. Ya, ada. Ini sekarang jam berapa? 16.38. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Dan saya tidak perlu minta respon. Saya juga takut merespon jadinya, Prof. Takut salah meresponnya, Prof. Iya. Ya, untuk percobaan ya nanti di kelas masing-masing gitu. Seperti apa, jangan dimarahi, itu apa adanya, itu sebagai suatu perkembangan di masyarakat. Jangan menuntut, apa adanya ikuti saja, sudah mengalir begitu, karena itu proses budaya kan begitu. Saya mengucapkan selamat berkarya dan setinggi makom orang berkarya profesional itu adalah derajatnya adalah sebagai seorang peneliti atau menerbitkan hasil tulisannya seperti itu. Baik, begitu. Silakan Bu Jayanti merekomendasikan akan dipimpin oleh siapa. Pak Khairul Huda. Monggo, Pak Khairul Huda. Pak Khairul, monggo. Kita ngamini, monggo. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri perkuliahan di semester ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, semoga apa yang kita dapatkan di dalam satu semester perkuliahan ini mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat, dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian Bapak Ibu. Jika ada waktu barangkali siapa tahu bisa ada kesempatan bertemu kembali di lain kesempatan
dan lain persoalan. J, Prof. Makasih banyak. Sehat-sehat selalu. Matur suwun sangat, Prof. Nggih. Sip dulu boleh, silakan. Ya, kita action dulu boleh kayak gini atau apa, silakan. Oh, betul. Kenang-kenangan di Bu Jayandi foto Bu Jayandi. Ya, sebentar. ya, Sebentar. Saya kok nggak bisa. Coba dibantu untuk, ini saya bantu 1, 2, 3 ya. jempol lebat dulu satu gini. 1, ada yang memotret nggih? Bu Kristina nggih? 1, 2, 3. Sudah belum Bu Kris? Ganti Ya. gaya, Bu Kris. Ganti gaya, Prof. Oh, ganti gaya berarti cintaku Indonesia. Iya. Cintaku tinggal di Jogja. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun, Prof. Jumpa di lain kesempatan. Ya, sampai jumpa, Matur Prof. suwun, Terima kasih, Prof. Prof. Sehat-sehat Makasih, selalu, Prof. Prof. Makasih, Prof.